Oke, halo guys, selamat datang kembali di channel Solo Player Boruto. Ini adalah video episode spesial part ke-202. Nah, pada episode spesial part ke-200 sebelumnya itu, Sasuke, Inojin, Mitsuki mulai bergerak untuk melawan Boruto dan Kawaki. Di sisi lain, Kashinkoji berencana memanfaatkan momen itu untuk melarikan diri. Namun hal tersebut diketahui oleh Yorishiki sehingga dia diserang olehnya. Beruntung Kawaki menyelamatkan mereka semua dengan kubus hitam. Apa yang akan terjadi ke depannya? Nah, sebelum kita mulai pembahasannya, mari kita putar dulu intronya. Shinobi no jidai wa owaru. Aoki Hitomi wa izure kisama kara subete o ubai saru. Adegan dimulai dengan memperlihatkan sambaran petir yang besar ke arah Kashinkoji. Melihat kejadian itu, Boruto pun terkejut. Di satu sisi, Kawaki dengan cepat melesat ke arah mereka. Namun pergerakan Kawaki lebih lambat dari sebelumnya. Kawaki berkata, "Jika begini terus pasti aku akan terlambat." Karena tidak ada cara, Kawaki langsung makan banyak kubus hitam untuk melindungi Kashinkoji dan yang lain. Terlihat petir itu langsung menaik kubus milik Kawaki dan meredamnya. Dengan raut wajah yang tenang, Yorishiki berkata, "Kekuatan kubus hitam milik Isiki. Sepertinya kamu mengasihnya dengan sangat baik." Kawaki membalas, "Jangan sebut nama itu di hadapanku." Sementara itu, Sasuke langsung melesat dengan cepat ke arah Boruto untuk menyerang. Melihat Sasuke yang mendekat, Boruto langsung menembakkan Kiro Rasengan ke arahnya. Ketika serangan itu menghilang di tengah jalan, Sasuke menggunakan materi Negannya untuk menukar posisinya dengan Boruto. Karena hal tersebut, Boruto pun malah terkena serangan miliknya sendiri. Melihat kejadian itu, Sasuke pun tersenyum. Namun ketika Sasuke melihat ke samping, dia pun terkejut saat melihat ikat kepala Boruto yang melayang. Sementara di sisi lain, Boruto yang sempat terluka pun tersenyum ke arahnya. Tiba-tiba Boruto menggunakan Hiraisen dan langsung menyerang Sasuke dengan Teketsu. Terlihat Sasuke pun terlempar jauh hingga menabrak pohon. Melihat kejadian itu, Yorishiki pun sedikit terkejut. Di saat yang bersamaan, Kawaki langsung terbang ke arah Yorishiki untuk menyerangnya. Namun Yorishiki yang sadar berkata, "Kau kira dengan kecepatanmu yang lambat itu bisa mengalahkanku?" Setelah mengatakan hal tersebut, Yorishiki melesat dengan cepat dan langsung menghantam wajah Kawaki. Terlihat Kawaki terlempar hingga terseret ke tanah. Dengan raut wajah yang dingin, Yorishiki pun melihat ke samping. Ternyata Mitsuki dan Inojin terjebak besi hitam sehingga mereka tidak bisa bergerak lagi. Melihat kejadian itu, Yorishiki berkata, "Aku terkejut kau tidak ragu untuk melukai temanmu Kawaki. Kau bahkan lebih mengambil konsep ninja daripada mereka." Adegan pun beralih ke Boruto yang berteriak memanggil Kawaki. Boruto berkata, "Kawaki, kau baik-baik saja?" Terlihat Kawaki pun berdiri kembali sambil berkata, "Sudah kubilang jangan samakan aku dengan hal itu. Aku adalah aku, bukan siapapun." Yorishiki membalas, "Itulah kenapa kau lemah Kawaki. Kau tidak bisa menguasai emosimu sendiri. Sama seperti Boruto." Mendengar hal tersebut, Boruto membalas, "Kami tidak butuh pendapat dari makhluk yang tidak mempunyai perasaan sepertimu." Tak lama setelah itu, Yorishiki tiba-tiba duduk di atas batu sambil tertawa. Yorishiki berkata, "Baiklah, aku mengerti sekarang. Jika ini tidak berhasil, aku masih mempunyai cara yang lain. Aku akan meledakkan gurumu dan juga teman-temanmu." Mendengar hal tersebut, Boruto dan Kawaki pun terkejut. Boruto berkata, "Apa aku bilang?" Adegan pun beralih ke Murashiki kembali. Terlihat Murashiki mulai memasang kuda-kuda taijutsunya sambil mengaktifkan mata Byakugan. Di sisi lain, Himawari menggunakan Byakugannya juga dalam wujud mode Kyuubi. Sementara itu, Daimon mulai waspada dan mulai menjaga Eda. Tak lama setelah itu, Himawari langsung melesat dengan cepat ke arah Murashiki. Ketika sudah dekat, Himawari langsung menggunakan cakram Kyuubi untuk menyerang. Ketika serangan itu mengenainya, tiba-tiba tubuh Murashiki menghilang dalam bayangan. Melihat kejadian itu, Himawari dan Daimon pun terkejut. Adegan pun beralih ke Daimon yang waspada. Daimon berkata, "Aku masih belum menemukan cara kerja kekuatannya tersebut. Tetap di belakangku Kak Eda." Tak lama setelah itu, tiba-tiba Murashiki berkata,
Sepertinya aku salah menilaimu. Walaupun kau tahu kekuatanku itu tidak akan mengubah apapun. Mendengar suara Murashiki, Daemon pun melihat ke sekeliling sambil berkata, "Keluarlah kau pengecut." Tepat setelah mengatakan hal tersebut, Murashiki langsung muncul di belakang Daemon sambil berkata, "Kau tahu, aku senang melihat orang-orang yang tidak bisa berbuat apa-apa." Sebelum Daemon sempat menoleh, Murashiki langsung menggunakan taijutsunya dan menyerang Daemon secara terus-menerus. Ketika terus dipukuli, Daemon langsung balik dengan cara menendangnya. Namun Murashiki langsung berpindah ke lokasi yang lain. Dengan raut wajah yang santai, Murashiki berkata, "Aku kira kalian adalah lawan yang sulit. Ternyata itu hanya gurama saja." Tak lama setelah mengatakan hal tersebut, tiba-tiba keluar kekuatan dari Zenoida. Terlihat muncul bulan sabit di tengah-tengah langit. Lalu sinarnya mulai memancar hingga menembus luar bumi. Di saat yang bersamaan, rotasi bumi mulai bergerak lebih cepat hingga pergantian malam hari menjadi siang hari. Melihat kejadian itu, Yorishiki, Boruto, dan semua orang yang ada di sana pun terkejut. Sementara Murashiki, dia juga terkejut dan berkata, "Apa yang kau lakukan?" Dengan raut wajah yang serius, Eda membalas, "Aku sudah tahu kekuatanmu. Kau juga merasa begitu kan, Daemon?" Terlihat Daemon tersenyum jahat sambil berkata, "Pantas saja kau bisa berteleportasi dan semacamnya. Shinjutsu Kageho. Jika tidak ada bayangan, kau tidak akan bisa menggunakan kekuatanmu kan?" Mendengar hal tersebut, Murashiki mulai kesal dan membalas, "Jangan meremehkanku. Kalian kira kalian bisa mengalahkanku?" Mendengar Murashiki yang kesal, Daemon pun tersenyum dan berkata, "Hei, tahan emosimu. Bukankah assassin tidak memiliki emosi?" Di sisi lain, Himawari langsung melesat dengan cepat dan langsung menyerang Murashiki dengan tinjuannya. Namun Murashiki langsung menahan tinjuan Himawari. Ketika Murashiki menahan tinjuan Himawari, tiba-tiba Himawari mengaktifkan mata Tesseigan. Melihat kejadian itu, Murashiki pun terkejut. Tak lama setelah itu, cakra Tesseigan mulai menyatu dengan cakra Kyuubi. Sebelum Murashiki sempat bereaksi, Himawari langsung menendangnya ke atas langit. Namun Himawari langsung menariknya kembali dengan kemampuan gravitasi dari kekuatan Tesseigan. Setelah cukup dekat, Himawari memukul wajah Murashiki hingga terlempar jauh ke arah Daemon. Terlihat Daemon mulai tersenyum dan bersiap untuk melancarkan serangannya. Ketika sudah dekat, Daemon langsung melompat dan memijak tubuh Murashiki dengan sangat keras. Terlihat Murashiki muntah darah akibat serangan tersebut. Melihat raut wajah Daemon tersenyum dan ingin menyerang lagi, Murashiki langsung melakukan peledak tingkat maksimum untuk menembak kepala Daemon. Namun serangan itu malah berbalik ke arah Murashiki dan langsung menghilangkan nyawanya. Melihat kejadian itu, Daemon berkata, "Niat membunuhmu besar sekali." Adegan pun beralih ke Yorishiki yang masih heran dengan apa yang sedang terjadi. Yorishiki berkata, "Apa yang sedang terjadi?" Mendengar hal tersebut, Koji pun tersenyum. Melihat Koji yang tersenyum, Yorishiki pun sedikit kesal sambil berkata, "Apa yang lucu?" Sebelum menyelesaikan perkataannya, Kawaki tiba-tiba menempelkan besi hitam ke tubuh Sasuke. Karena hal tersebut, Sasuke tidak bisa bergerak karena besi hitam itu. Melihat tingkah Kawaki, Yorishiki berkata, "Sepertinya kau benar-benar tidak peduli. Aku akan meledakkan mereka." Setelah mengatakan hal tersebut, Yorishiki langsung menggunakan kekuatannya. Namun Sasuke dan yang lainnya tidak kunjung meledak. Karena hal tersebut, dia sendiri pun heran. Kawaki berkata, "Kenapa tidak bisa melakukannya?" Karena rencananya malah gagal, Yorishiki mulai frustasi dan mulai melakukan kekuatan penuhnya. Terlihat dia mulai berubah menjadi wujud dewa aslinya. Di satu sisi, Kawaki mendekati Boruto sambil berkata, "Kau yakin bisa mengalahkannya?" Dengan raut wajah ragu, Boruto membalas, "Entahlah, apakah kekuatanku cukup untuk mengalahkannya?" Tak lama setelah Boruto mengatakan hal tersebut, tiba-tiba Kawaki melakukan buah cakra dan memberikannya kepada Boruto. Melihat hal tersebut, Boruto pun terkejut dan berkata, "Buah cakra? Dari mana kau mendapatkannya?" Sambil tersenyum, Kawaki membalas, "Aku mengambilnya di planet lain, dan kebetulan ini saat yang tepat. Makan ini dan jadilah setara denganku." Mendengar hal tersebut, Boruto pun tertawa dan mengambil buah cakra tersebut sambil berkata, "Kenapa dari tadi kau hanya diam?" Setelah mengatakan itu, Boruto memakan buah cakra itu sampai habis. Terlihat cakra Boruto langsung meluap dan kekuatannya mulai kembali.
Tak hanya itu saja, Jogannya semakin muak karena buah cakra. Setelah selesai memakannya, Boruto berkata, "Ayo saudaraku, kita akan melawannya." Dan adegan pun habis sampai di sini. Karena rencana Yorosuke gagal, dia mulai menunjukkan kekuatan aslinya untuk melawan Boruto dan yang lain. Sementara itu, akhirnya Boruto menjadi Dewa Otsutsuki kembali setelah memakan buah cakra pemberian Kawaki. Apa yang akan terjadi ke depannya? Nah, untuk mengetahui hal tersebut, kita akan melanjutkannya kembali pada episode spesial part ke-203. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di video berikutnya. はい。私はそれになれることができます。チャクラを吸着するときに感じるかゆみと刺激を少し見る。